teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Yohana Simanjunta, si baru bata. Haras. Jadi video kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang kedokteran gigi Undip dari salah satu mahasiswa yang kuliah di kejurusan kedokteran gigi Undip. Semoga kalian suka dan sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman supaya aku makin rajin buat videonya. Oke, selamat mendengarkan. Enjoy! Hai guys, perkenalkan nama aku Tina Yohana Oktaviana. Sekarang aku lagi kuliah di kedokteran gigi Undip, udah semester 6. Jadi dulu aku keterima di Undip itu tahun 2017 dan puji Tuhan keterima lewat jalur SNMPTN. Waktu SNMPTN tuh aku ambil 3 pilihan. Yang pertama kedokteran gigi UGM, terus farmasi UGM, baru yang terakhir kedokteran gigi Undip. Dan perlu kalian tahu ya, angkatan pertama kedokteran gigi Undip tahun 2016, waktu itu mereka hanya baru buka pendaftaran via jalur ujian mandiri atau UM. Jadi aku angkatan pertama yang keterima lewat jalur SNM dan juga jalur SBM. Terus kalau ditanya kenapa aku milih kedokteran gigi, kenapa nggak kedokteran umum, kenapa nggak yang lainnya, itu karena waktu aku SMA aku tuh minder banget gitu loh buat milih kedokteran umum di SNMPTN. Soalnya aku nggak keterima, udah minder banget, makanya aku pilih kedokteran gigi. Soalnya toh sama-sama dokter gigi, dan juga kebetulan di daerahku dokter gigi masih sedikit, makanya aku berpikir kayak mungkin nanti bisa lebih peluang kerjanya lebih terbuka lebar, soalnya pesaingnya juga nggak sebanyak kedokteran umum. Jadi gitu sih singkatnya kenapa aku milih kedokteran gigi. Nah, terus kalau ditanya ada beda nggak sih antara kedokteran gigi di Undip maupun di univ lain, setauku sih harusnya nggak ada perbedaan yang signifikan, soalnya memang udah diatur bahwa ada standar kompetensi minimumnya gitu loh. Jadi lulusan S1 kedokteran gigi dia itu harus bisa menguasai materi apa-apa aja. Jadi udah ada standar minimumnya, makanya seharusnya nggak jauh berbeda. Mungkin kalau berbeda juga cuma beda di metode cara penyampaian materinya. Misalkan nih, kayak di Undip semester 1 belajar tentang etika kedokteran gigi, sedangkan di UGM itu baru diajarkan di semester 3. Mungkin itu ya kalau nggak salah setauku, mungkin bisa dikoreksi kalau aku salah. Setauku sih gitu. Mungkin ya cuman seputar itu aja bedanya, atau mungkin beda istilah-istilahnya. Misalkan di Undip ada yang namanya BBDM, itu tuh namanya belajar bertolak dari masalah, sedangkan di UGM itu sebutannya tutor atau PBL, problem based learning. Tapi kan sama aja sih sebenarnya metode pengajarannya. Jadi kayak kita diskusi, ada suatu kasus, terus kita diskusi, kita cari tahu jalan keluarnya, kayak gitulah kurang lebihnya. Tapi sama aja kok, cuma beda sebutan, mungkin hanya seputar itu aja sih bedanya gitu. Oh iya, aku mau nambahin, sering banget juga nih ada yang nanya, dokter gigi boleh nggak sih pakai kacamata, dokter gigi giginya harus terapi nggak sih? Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa semenjak aku kuliah kedokteran gigi, gigiku yang sebenarnya dibilang udah cukup rapi tapi kelihatan mereng sedikit aja, aku langsung tahu celahnya dan aku jadi masang behel. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal orang tua aku bilang gigimu udah rapi mau ngapain di behel, karena mereka sebenarnya nggak notice gitu loh. Sedangkan setelah kuliah di kedokteran gigi, ada kesalahan kecil pun jadi tahu gitu loh, makanya jadi lebih aware. Sebenarnya nggak masalah sih giginya nggak rapi juga, cuma kan supaya lebih menunjang penampilan kan, juga bisa dapat nilai jual lebih kalau penampilannya menarik gitu kan. Dokter gigi yang bersih, wangi gitu kan, nggak mesti cantik atau ganteng sih, cukup bersih, wangi, ramah, itu juga kan bisa dapat nilai jual lebih. Terus juga untuk minus atau enggak, boleh atau enggak, aku pun sebenarnya minus dan silinder sebenarnya nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau buta warna gitu sih. Nanti sebelum masuk juga ada tes kesehatan, ada tes buta warna, tes narkoba, pokoknya ada harus surat kesehatan. Yang penting itu nggak boleh buta warna sih, kalau min boleh. Dan untuk teman-teman yang tangannya kidal juga nggak usah minder deh, nggak usah hopeless. Ada juga temenku yang dia kidal, mungkin ya kendalanya selama kuliah ini mereka harus menyesuaikan dengan apa ya yang diajarkan untuk yang right handed, karena untuk yang left handed nggak diajarin. Mungkin mereka harus belajar lebih lagi di luar mata kuliah, di luar apa yang diajarkan oleh dosen gitu. Nah, sekarang kita masuk mulai bahas di kegiatan belajar mengajar di kedokteran gigi Undip.
Jadi yang perlu kalian tahu di Undip itu sistem mengajarnya yang pertama ada yang namanya BBDM atau belajar bertolak dari masalah. Kayak yang tadi sempat aku singgung di awal, nanti kita akan diberikan suatu kasus dan kita berdiskusi dalam kelompok. Biasanya sih kalau di aku sekitar 9 sampai 10 orang tiap kelompoknya. Nanti kita akan berusaha untuk memecahkan suatu kasus. Kan seru banget ya memecahkan suatu kasus. Jadi kita nanti dituntut untuk lebih aktif gitu sih intinya. Terus ada juga yang namanya KKD atau keterampilan klinik dasar. Jadi nanti di sini kita bakal diajarin tentang soft skill sih, lebih ke arah soft skill. Sebagai dokter gigi kita harus bisa pandai berbicara, gimana bersikap ramah, gimana cara meriksanya, gitulah kurang lebih di KKD. Terus juga ada yang namanya praktikum. Nah, kalau di praktikum ini tuh diajarkan kayak gimana sih caranya nambal gigi, kayak gitu. Terus cara buat gigi palsu, terus cara mencetak rahang, dan lain sebagainya. Kalau kalian kepo, bolehlah join kedokteran gigi Undip kalau memang minat. Nah, terus untuk aku sekarang, kalau aku sih lagi sibuk apa ya, kepo gak sih? Kalau sekarang aku lagi sibuk nyusun skripsi sih, semester 6 udah mulai nyusun skripsi. Walaupun sebenarnya itu nyusun skripsi kan di semester 7 ya biasanya. Cuma kalau yang udah memenuhi beberapa syarat seperti IPK-nya harus sekian, SKS-nya sekian, itu udahlah boleh bisa untuk ngambil skripsi di semester 6. Makanya itu untuk mempersingkat waktu gitu deh intinya. Bisa mulai nyicil di semester 6 untuk KTI atau skripsinya gitu. Nah, terus kalau mau dijabarin nih dari semester 1 sampai sekarang aku ini udah belajar apa aja. Jadi di semester 1 itu udah diajarin tentang etika dan juga profesionalisme sebagai seorang dokter gigi. Jadi kayak diajarin tentang kode etik kedokteran gigi, terus gimana cara bersikap yang baik dan benar, terus cara penyampaiannya, bahasanya, dan lain sebagainya. Terus juga diajarin tentang anatomi secara umum. Jadi kita juga jangan salah, gini-gini juga kita belajar anatomi secara umum, cuma mungkin ya nggak sedalam yang kedokteran umum gitu. Tapi kita ya tahu lah ya dasar-dasar dari anatomi tubuh. Terus masuk semester 2 kita lebih mulai mengerucut ke kedokteran gigi. Kita belajar mengenai anatomi gigi, terus juga kita belajar mengenai sel-sel juga diajarin, ada tentang DNA dan lain sebagainya juga diajarin. Terus di semester 3 kita belajar tentang material kedokteran gigi, jadi kayak bahan-bahan yang digunakan dalam kedokteran gigi, baik itu untuk menambal gigi, mungkin ada untuk behel, untuk mencetak rahang, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang bahan-bahan yang digunakan di kedokteran gigi. Terus juga nanti di semester-semester berikutnya kalian diajarin tentang apa sih penyebab penyebab kelainan di dalam rongga mulut, baik itu pada ibu hamil, pada bayi baru lahir, balita, remaja, dewasa muda, dewasa tua, lansia, pokoknya semua dijelasin. Jadi makanya kalian jangan anggap remeh kita deh, kita kuliah 5 tahun cuma belajar 32 gigi. Nggak gitu, itu benar-benar di luar dari anggapan masyarakat selama ini. Nah, terus habis itu di semester 5 diajarin tentang metodologi penelitian, tentang kayak gimana sih kita dalam menyusun skripsi nantinya. Terus atau kalau kita tertarik jadi seorang researcher, kayak diajarin juga tentang metode-metode penelitian deh, gitulah simpelnya jelasinnya. Terus semester 6 sekarang aku udah mulai sibuk nyusun skripsi dan juga diajarin mengenai kedokteran gigi keluarga, ada juga tentang cara membangun klinik yang baik dan benar seperti apa, dan juga tentang material-material herbal dan lain sebagainya juga bakal dijelasin. Jadi sebenarnya untuk BBDM dan KKD itu idealnya nyampe sekarang, nyampe aku semester 6 masih tetap dilakuin. Cuma sayang banget karena terhalang oleh adanya virus corona, jadi semua online. Jadi kita nggak bisa KKD. KKD kan harus ada temen pasangan sebagai seorang pasien pura-pura gitu loh, sedangkan kayak gini kita nggak mungkin bisa keluar kemana-mana. Makanya kayak KKD udah nggak diadain, praktikum juga udah nggak diadain, soalnya kan harus dicek sama dosennya langsung kan untuk bisa menilai hasil praktikum. Dan kalau kayak online gitu kan nggak menjamin, cuman di foto kan bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Makanya
udah nggak ada kegiatan praktikum. Tapi buat BBDM nyampe sekarang masih ada sih. Terus di sini juga aku pingin sharing tentang suka dukanya, kayak kendalanya selama kuliah di kedokteran gigi Undip ini. Suka duka aku yakin sih gak cuma kuliah di kedokteran gigi, mau kuliah di jurusan apapun pasti ada yang suka dukanya lah, aku jamin. Apalagi waktu perlu adaptasi. Tapi waktu itu puji Tuhan sih justru aku di semester awal masih semangatnya, makanya kayak kendala apapun aku hajar terus deh, aku hantam. Tapi makin kesini kayak udah mulai makin banyak kesibukan, apalagi sekarang terdampak corona lain sebagainya. Kadang ada fase dimana aku juga hopeless, kayak udah capek lah lain sebagainya. Kayaknya itu wajar sih, dari zaman aku SMA juga kayaknya boleh dibilang pastilah hampir semua orang ada fase jenuhnya. Dan itu kayak gimana caranya kita harus bisa bangkit lagi sih. Tapi yang bener-bener ajib itu praktikumnya sih, ajib banget. Pokoknya setiap praktikum ada aja kejutannya, baik mulai dari tekniknya yang susah, bahannya nih ya, yang perlu kalian tahu, bahan di kedokteran gigi tuh nggak murah gengs. Pokoknya kalian kalau mau masuk kedokteran gigi itu harus siap-siap buat beli alat yang banyak, bahan yang banyak, karena hampir setiap semester pasti kita ganti praktikum, otomatis juga kita harus beli bahan yang baru, beli alat yang baru, karena praktikumnya pun praktikum yang baru kita lakukan gitu sih, yang harus kalian siap-siap. Pokoknya tapi seiring berjalannya waktu sih bisa dilatih ya kemampuan. Kalian bisa belajar bareng teman untuk bisa sama-sama ngerjain praktikumnya. Tapi kan kalau di lab ya memang gak boleh untuk bekerja sama sih, dalam artian gak boleh mampir-mampir ke meja temen. Tapi kan di luar jam itu kalian bisa sharing-sharing sama temen gimana sih tips dan triknya biar bisa hasilnya bagus gitu sih. Mungkin kalau ditanya tugasnya susah atau enggak, menurutku sih nggak terlalu banyak tugas kecuali di semester awal. Karena di semester awal itu kita masih belajar tentang kedokteran umum juga, sering banget ada praktikum dan harus bikin laporan. Tapi kalau praktikumnya udah mulai praktikum tentang gigi, kayak nambal gigi atau tentang mencetak rahang atau bikin gigi palsu, itu nggak perlu ada yang namanya buat laporan praktikum. Jadi laporan praktikum itu ada cuman di semester 1 sampai 2 ya. Soalnya kita harus bikin laporan tentang anatomi, histologi, terus juga fisiologi, patologi anatomi. Pokoknya banyak banget praktikum waktu itu. Aku ngerasa itu semester yang hektik itu semester 4, hektik karena praktikumnya banyak banget. Ada praktikum kedokteran gigi anak, praktikum orto itu tentang behel, ada juga praktikum prosto itu tentang membuat gigi palsu. Terus juga ada praktikum ortonya ada 2, klamar dan juga tentang apa ya waktu itu aku lupa. Pokoknya hektik banget deh, dalam hampir setiap hari dalam 1 minggu pasti praktikum. Itu hektik banget di semester 4. Dan di semester 3 itu hektik karena banyak banget laporan. Tapi menurutku nggak susah sih, cuma kayak capek aja gitu loh. Jadi kayak pingin bawaannya pingin ngeluh. Itu aja sih dari aku tentang kayak suka duka selama kuliah di kedokteran gigi Undip. Oh ya, terus satu hal lagi terakhir nih, yang sering banget masyarakat salah menilai kita itu, yang mereka tahu dokter gigi itu ya dokter umum spesialis, padahal enggak gitu loh, enggak gitu. Dokter gigi ya dokter gigi juga ada spesialisnya gitu loh, kayak spesialis gigi palsu atau prosto, ada juga spesialis orto yang masang-masang behel, spesialis gigi anak, ada juga spesialis konservasi gigi. Jadi sebenarnya dokter gigi itu bukan dokter umum spesialis. Itu yang salah di masyarakat. Terus juga masyarakat itu kebanyakan nggak tahu gitu loh kalau sebenarnya dokter gigi itu harus istilahnya boleh dibilang kayak 2 kali kuliah sih. Soalnya kuliah yang pertama itu kita S1, kalau udah lulus S1 kita bakal dapet gelar yang namanya SKG. SKG itu sarjana kedokteran gigi. Nah, setelah lulus S1 kita harus koas. Koas itu istilahnya kayak pendidikan profesional gitu deh. Nah, setelah kita ikut koas baru deh jadi dokter. Jadi kayak istilahnya 2 kali kuliah deh.
Itu sih yang sering salah juga di pandangan masyarakat. Jadi bukan cuma dokter umum doang yang ada koas, tapi dokter gigi juga ada koas. Jadi kayak udah koas dapat gelar dokter gigi baru udah sumpah dokter jadi dokter gigi beneran. Jadi kayak sepanjang itu memang fasenya, makanya please buat kalian jangan anggap remeh kita yang cuman belajar 32 gigi aja perlu 5 tahun, karena sebenarnya perjalanannya tidak seperti itu, wahai para sahabat-sahabat di luar sana, para netizen-netizen yang budiman di luar sana. Nggak seperti itu perjalanannya. Makanya kadang suka miris gitu kalau ngelihat orang-orang masih pada belajar sering periksa ke tukang gigi yang padahal mereka nggak belajar kayak kita gitu loh. Mereka nggak tahu kayak apa yang harusnya mereka lakukan, tapi orang-orang malah lebih memilih ke tukang gigi yang bahkan mereka nggak tahu resikonya bakal kayak apa. Mungkin gitu sih dari aku. Buat temen-temen semuanya, buat adik-adik yang masih SMA, kalau memang kalian punya cita-cita, punya keinginan buat jadi dokter gigi, tetap semangat buat menggapai cita-citanya. Nggak usah minder deh, istilahnya yakin aja, nggak usah pesimis sama apa kata kata orang. Soalnya dulu aku juga sempat pesimis, dibilang nggak mungkin lah kamu keterima SNM dan lain sebagainya. Pokoknya kalian nggak usah pesimis, yakin sama diri kalian sendiri. Terus juga pokoknya tetap optimis deh, apapun yang terjadi di tengah wabah yang seperti ini juga aku yakin pasti ada sesuatu hal yang akan membuat kalian amazed suatu saat nanti. Buat kalian yang masih punya pertanyaan yang mungkin belum aku bahas di video ini, boleh banget hubungi aku, DM aku di Instagram @tnyhn gitu. Nanti aku tulis di sini nama IG ku, bisa di follow dan tanya-tanya. Makasih, sukses terus ya, bye bye. Nah, gimana teman-teman dengan video kali ini? Semoga kalian suka dan semoga bisa membantu teman-teman semuanya yang butuhkan informasi seputar kedokteran gigi Undip. Oh iya, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar kedokteran gigi Undip yang belum terjawab atau masih bingung, teman-teman bisa langsung DM Instagramnya Tenia atau nanti langsung cek aja di deskripsi, nanti linknya akan kasih di bawah ya. Oke, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Mau lihat teh Horas.